Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'a ila yaumil tab'atsun. Amma ba'd. Akhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia Radio Mukra dimanapun anda berada. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjat memuji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan hidup, sehat, iman, takwa dan din Islam, sehingga sampai malam ini, sampai waktu, menit dan detik ini kita masih terus berada di dalam dinil haqq, bina abina Ibrahim wa makana minal musyrikin. Dan mudah-mudahan juga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatu salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalallahu ilal ardi rahmatan lil alamin, kama qala Allah taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain fatamassaku falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, berpegang teguhlah kepadanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia Radio Mukra dimanapun anda berada, pada malam hari ini kita nyambung pengajian kita, yaitu di dalam bab nikah yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Dan kembali malam ini kita mengambil bab at-talaq. Bagaimana Islam memberikan pemahaman yang telah dicontohkan Nabi SAW, diajarkan kepada umat ini agar bagaimana kita menikah dan bagaimana juga kita bercerai, supaya di dalam rumah tangga itu aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bisa buka di dalam surat Al-Baqarah 228, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini disebut salasatul quru. Salasatul quru ini kalau di dalam bahasa kita yaitu 3 kali haid. Menstruasi ya, apa? 3 kali haid. Hitungan ini supaya bisa ketahui apakah dia hamil atau dia tidak hamil. Betul enggak? Nah, ini jelas pembahasan dari Ibn Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan semua sebagian fuqaha memberikan statement-statement yang jelas ketika kita menceraikan istri kita. Amma yang kedua, ikhwatul iman, kita bisa buka dalam surat Talaq itu nomor 4. Allah SWT berfirman, ba'da a'udzu billahi samil minasyaitonir rajim, wallaa'i ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallaa'i lam yahid. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Maka kalau kita melihat kemuliaan di dalam Al-Quran, ketika kita tahu ikhwati iman, Nabi SAW ketika Allah SWT mengutuskan beliau, dia ummi, maka ilmu ini adalah ilmu wahyu. Kama qala Allah Ta'ala, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Diwahyukan. Maka kalau ini Quran,
karangan Nabi Muhammad SAW atau tulisan beliau, maka kita kenal dalam ideologi yang di ajaran-ajaran Islam ada namanya nizm atau nisme. Maka kita tidak kenal di dalam Islam ada namanya Muhammadism atau Muhammadisme, nggak ada. Karena Islam ini bukan milik Nabi SAW. Islam ini diberikan Allah SWT lewat Jibril kepada Nabi SAW untuk menjalankan bagaimana memberikan pemahaman kepada umat manusia ini agar mereka mengambil sesuai kehidupan mereka diatur oleh Allah SWT yang ada di dalam Al-Quran. Maka ikhwatul iman, mali an ubadil illa in kana wahyan, aku tidak bisa mengganti-ganti wahyu kecuali apa di dalam Al-Quran, kecuali itu diwahyukan kepadaku ya. Maka ketika kita melihat Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW, salah satu disebut Allah di dalam surat Talaq. Ya, coba baca ini. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Dalam arti kata ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan statement kepada baginda kita SAW bagaimana ketika dia menceraikan istrinya. Nabi SAW memberikan bagaimana pemahaman ini ya. Ketika Nabi SAW pernah ada permasalahan beliau menceraikan istrinya, dan itu buat pemahaman buat kita dan tali raja, karena istri-istri itu bakal penghuni surga ya bersama beliau nanti ya. Maka ketika Nabi SAW di Hajjul Wada, Nabi SAW dalam khutbatul wada ini salah satu tentang an-nisa walahunna mithal ladzi alaihinna bil ma'ruf. Berikan mereka kebaikan-kebaikan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Sahih Imam Muslim an Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbah waqala fi khutbah fi hajjil wada, di dalam khutbah di hajjil wada, fattaqullah fin nisa, bertakwalah kepada Allah dengan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian mengambil atau menikah dengan amanah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum farajahunna bi kitaballah, engkau halalkan kehormatan